Pada hari ini kita akan Hari Perempuan Internasional dengan tema Perempuan Indonesia Geruduk Istana Adili Jokowi. Hidup perempuan. Adili Jokowi. Hidup perempuan. Adili Jokowi. Hidup perempuan. Di Indonesia, partisipasi perempuan ini makin sulit direalisasikan karena belenggu kekerasan terhadap perempuan yang tersistematis dan terstruktur. Peringatan IWD pada tahun 2024 ini menjadi momen penting bagi gerakan perempuan karena ini akan menjadi seruan perlawanan atas segala carut-marutnya kebijakan pro-oligarki dan tindakan menghancurkan demokrasi yang selama ini dilakukan oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 2 periode kepemimpinannya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan tidak menjalankan fungsi check and balance, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan yang ada saat ini justru mempersempit kebebasan masyarakat sipil untuk berpendapat dan kebebasan masyarakat sipil untuk berpendapat dan kebijakan yang melapangkan jalan investasi. Seperti kita lihat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemekaran Papua, serta revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang lebih kita kenal. Kebijakan ini semuanya tetap diimplementasikan walaupun mendapat penolakan keras dari masyarakat. Kemerosotan demokrasi Indonesia juga tergambar jelas dalam proses pemilu 2024 saat kita semua dipertontonkan ketidaknetralan presiden dengan cawe-cawenya hingga sampai ke jajaran menteri dan pelanggaran etika karena adanya konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Tidak berhenti sampai di situ, Presiden Jokowi juga menjadi aktor utama yang melanggengkan impunitas bagi para penjahat hak asasi manusia. Situasi ini menandakan gagalnya sedang terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Perempuan Indonesia melihat bahwa hal tersebut merupakan ancaman serius bagi partisipasi perempuan untuk alasan-alasan yang akan disampaikan sebagai berikut. Dalam momentum International Women Day, kita juga ingin menyuarakan tentang proses-proses demokrasi yang sudah menihilkan keterwakilan perempuan dalam politik. Kita mengetahui bahwa keterwakilan perempuan atau prinsip affirmative action sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mempertegas dan bagaimana itu dapat diturunkan dalam peraturan teknis yang harus diimplementasikan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Namun komitmen pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari yang kita harapkan. Umumnya partai politik sebagai hulu baru sebatas memenuhi keterwakilan kuota 30% pada saat syarat administrasi saja. Dan tidak ada upaya untuk memperkuat perempuan untuk dapat duduk di dalam kursi-kursi parlemen seperti itu. Dan pada pemilu 2024 mayoritas parpol justru tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. KPU terbukti melanggar ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, bahkan sejak afirmatif action aturan mengenai keterwakilan perempuan disepakati dan sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung untuk segera direvisi. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan revisi dan berakibat terhadap ketidakpenuhan 30% terdapat dalam 267 dapil yang kita amati selama ini. Hampir semua parpol tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada saat mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Dari hal ini sangat jelas bahwa upaya-upaya menihilkan affirmative action atau menihilkan mandat dari konstitusi terhadap affirmative action telah dengan sengaja dihilangkan oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum. Dan penyelesaian bagaimana upaya-upaya kekerasan yang dialami oleh perempuan yang mengikuti proses-proses pemilu juga tidak pernah diproses dengan secara adil oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Di Hari Perempuan Internasional menyuarakan juga untuk mempersulit advokasi hak perempuan dan melanggarkan pemiskinan perempuan. Tingginya penyerapan tenaga kerja perempuan pada kenyataannya tidak bisa menjadi indikator peningkatan partisipasi
bagi perempuan. Akibat sistem kerja fleksibel yang mengabdi pada kepentingan pasar bebas dan kemudian investasi, perempuan justru dipaksa masuk dalam lubang kemiskinan melalui kebijakan upah murah, relasi kerja informal, dan tanpa pengakuan status kerja. Minim perlindungan bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, serta diskriminatif pada keragaman identitas gender dan orientasi keseksualan. Salah satu konsekuensi logis dari lapangnya jalan investasi dan pembangunan adalah pasar tenaga kerja murah. Dalam konteks industri padat karya, salah satunya sektor garmen yang mempekerjakan 90% perempuan, justru memperlihatkan bagaimana nihilnya kesejahteraan buruh perempuan di industri tersebut. Sektor garmen paling beresiko terkena dampak krisis dan PHK. Di tengah kontrak kerja yang semakin pendek umurnya, sistem no work no pay atau tidak kerja tidak dibayar juga dipraktikkan oleh perusahaan dengan tidak membayar pekerja perempuan yang mengambil haknya, seperti cuti hamil, haid, sakit, dan melahirkan. Dengan sistem tersebut, praktik kerja penuh kekerasan menjadi tidak terhindarkan. Upah murah, lembur tidak dibayar, dan hak-hak normatif yang meluruh lantaran status kerja yang fleksibel. Selama 10 tahun terakhir, angka kekerasan seksual semakin meningkat, baik di ranah privat maupun ranah publik. Perempuan korban kekerasan kerap mengalami diskriminasi dan reviktimisasi dalam proses peradilan, sehingga sulit mendapatkan kapasitas dan keadilan. Selama 20 tahun, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT tak kunjung disahkan dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang menjadi harapan korban kekerasan seksual masih terjanggal dengan peraturan pelaksanaan yang tak kunjung jadi prioritas pembahasan. Jokowi juga menggagalkan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selama 17 tahun, masyarakat sipil menggelar aksi Kamisan dengan tuntutan penyelesaian dengan di pengadilan HAM ad hoc tidak menemui hasil. Sumarsih, salah satu presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan atau JSKK, telah mengirimkan surat terbuka sebanyak 445 kali yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Pada masa kampanye Presiden Jokowi tahun 2014, sejumlah perempuan korban pelanggaran HAM berat mendapatkan sedikit sekali harapan. Nawacita yang menjadi program pasangan Jokowi dan Yusuf Kala menulis setiap ke-12 tragedi pelanggaran HAM berat. Namun tak lama setelah dilantik, harapan itu purna kala Jokowi melantik Wiranto menjadi Menko Polhukam. Pernah mereka bertemu langsung dengan Presiden Jokowi pada 31 Mei 2018, menyerahkan draft penyelidikan dan hanya kembali menerima janji. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Ini menandakan jika Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan HAM berat di Indonesia. Di sisi lain, hasil hitung cepat pemilu yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran unggul sementara menandakan penyelesaian pelanggaran HAM berat akan semakin sulit ke depan. Dengan sejumlah kenyataan hal ini yang terjadi saat ini, perjuangan korban untuk meraih keadilan akan semakin mengalami jalan terjal yang panjang. Dengan kondisi kemerosotan demokrasi seperti di atas, maka kami, Aliansi Perempuan Indonesia, menuntut dan menyerukan: 1. Tegakkan demokrasi dan supremasi hukum. 2. Wujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan dan melindungi perempuan, yaitu dengan A. PRT, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Anti Diskriminasi, dan Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta, dan wujudkan aturan pelaksana yang mendukung implementasi UU TPKS. Ratifikasi Konvensi Internasional ILO
Nomor 190 Tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Cabut atau membatalkan regulasi anti demokrasi yang merugikan perempuan, kelompok minoritas lainnya, baik di tingkat maupun nasional, seperti UU Cipta Kerja, revisi Undang-Undang ITE. Susun pengaturan perlindungan pembela HAM dan lingkungan agar terhindar dari kekerasan, serangan maupun kriminalisasi. Keluarkan larangan pada setiap kebijakan yang mengarah kepada diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual. Akomodir kebutuhan maternitas perempuan pekerja. Sediakan akses yang ramah bagi disabilitas di lingkungan kerja. Berikan jaminan kesehatan yang memadai bagi perempuan pekerja. Bangun tata kelola pangan yang berkelanjutan dan menurunkan harga sembako. 3. Tuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat, masa lalu dan berbagai pelanggaran HAM saat ini secara berkeadilan dan berpusat pada pemenuhan serta pemulihan hak-hak korban. Dalam kesempatan International Women's Day 2024 atau Hari Perempuan Internasional, kami akan melakukan aksi pada tanggal 8 Maret 2024 untuk menggugah kesadaran publik dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atas bahaya dari regresi demokrasi yang sedang terjadi. Kita harus menjawab tantangan ini dengan berupaya bersama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak-hak perempuan, dan mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Kami mengajak semua pihak untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan partisipasi dan representasi politik, investasi dalam layanan sosial dan sistem dukungan, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif yang memprioritaskan kebutuhan dan perspektif perempuan dan kelompok yang termarginalisasi.